Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di Mapal PAI. Ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka melihat wajah teman-teman kalian di sini. Ada yang cakep, Ada tuh Pak. ada yang enggak, ada yang biasa-biasa aja. Tapi itu tergantung penilaian orang masing-masing. Oke, tapi sebelum kita mulai, Bapak minta sama ketua kelas Pak Jle dipimpin baca doa. Siap berdoa. Sebelum kita melihat apa aja sih yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan absen dulu dari nama paling atas. Abjad A, Anissa Maria, Andika, Cica, Fajle. Oke, sudah. Ternyata semuanya hadir. Bagus banget. Ya. Ada semangat buat kalian untuk mencari ilmu, bukan hanya mencari nilai saja. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kalian tonton dulu sedikit. Ini ada sebuah tayangan video, ya. Kalian melihat, kalian pelajari sebenarnya isinya apa sih mengenai video ini. Kita lihat. Oke, tadi sekilas mengenai video tentang motivasi yang berhubungan dengan materi sekarang ini. Ya, jadi apa? Kalau kita lihat video tadi, setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ya, meskipun hari ini Bapak belum siap untuk mati, tapi kalau kalian pengen duluan ya silakan aja. Lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Ya.
Nah, untuk ayat yang berhubungan dengan kematian, kita udah tahu kullu nafsin udah. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai tata cara memandikan dan mengkafani jenazah saja. Ya, hanya dua saja yang akan kita bahas hari ini, memandikan dan mengkafani jenazah. Tapi sebelum itu, Bapak pengen menunjukkan dulu sama kalian. Ini ada indikator yang harus tercapai pada materi sekarang ini. Ini menunjukkan 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah itu nggak boleh masing-masing, ya, kecuali kalau orang yang meninggalnya itu jagoan, dia bisa mandiin sendiri, ngapain sendiri. Ya, ini harus kerjasama di sini dengan indikator pencapaian. Indikator yang harus dicapai yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah, pada saat kita melihat tetangga kita, saudara kita atau siapapun itu, kita jangan sampai lepas tangan, kita cuma nonton doang, tapi kita bantuin semuanya. Ya. 2.72 menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Nah, seandainya di sini ada yang meninggal, jangan sampai ada. Ya, seandainya di sini ada, berarti apa? Kita kerjasama satu kelas untuk mengurus jenazah tersebut. Oke. Yang 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, indikatornya apa? Ini 3.71 menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Berikutnya 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikatornya 4.71 menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara memandikan jenazah. Jadi dalam memandikan jenazah itu ada tata caranya yang sesuai dengan syariat Islam. Nanti kita akan bahas. 4.7.2 menyajikan paparan tentang tata cara mengkafani jenazah. Jadi hanya dua saja, memandikan dan mengkafani jenazah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tata cara perawatan jenazah. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Oke, tadi penjelasan mengenai tata cara memandikan
jenazah. Ya, jadi banyak sekali persyaratan yang harus disiapkan pada saat kita memandikan jenazah. Di sini Bapak sebutin sebelum nanti Bapak kasih tugas mengenai analisis video. Sedikit Bapak jelasin mengenai syarat jenazah dimandikan. Ya. Ini syarat yang pertama adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Berarti apa? Yang tubuhnya komplit. Kalau tubuhnya nggak komplit, berarti nggak usah dimandiin. Seperti halnya apa? Kecelakaan pesawat menabrak gunung, jenazahnya berserakan kemana-mana. Nah itu yang seperti itu nggak usah dimandiin. Yang kedua, bukan karena mati syahid. Ingat, yang mati syahid itu sama sekali tidak boleh dimandiin, langsung kuburin aja. Nah makanya apa? Orang lebih cenderung mengejar kata jihad. Ya biar apa? Biar mati syahid, tapi jihad yang dilakukan salah. Yang ketiga, beragama Islam. Jadi kalian kalau bukan beragama Islam tidak wajib dimandiin, langsung kuburin aja. Ya, dan dikuburinnya pun kita berbeda dengan agama lain. Kalau kita pakai kain kafan, kalau mereka ada yang pakai peti dari emas. Kalian pun boleh pakai kain kafan, tapi jangan yang berwarna-warni. Kain kafan mahal misal, asalkan putih. Ya. Kita lanjut. Nih ada syarat orang yang memandikan. Jadi yang memandikan pun gak sembarangan. Harusnya apa? Harusnya orang yang wajib, yang paling pertama memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Seandainya pihak keluarganya nggak sanggup, nggak mampu, berarti apa? Kita nyuruh orang, kita nyewa orang untuk memandikan jenazah. Di sini syarat-syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama apa? Dia muslim, harus berakal dan balik. Jadi kalau orang gila, kalaupun muslim, jangan disuruh. Ya, yang kedua berniat memandikan jenazah. Berarti apa? Ada niatnya untuk memandikan jenazah. Segala sesuatu harus sesuai dengan niat. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Nah kalau ini kita nggak tahu orang itu jujur atau soleh seperti apa, hanya kelihatan dari bentuk fisiknya saja. Sedangkan aslinya kita nggak tahu, tapi kita husnuzon aja. Ternyata orang yang memandikan ini orang soleh. Ya, kita husnuzon biasa. Jenazah yang dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, beda dengan jenazah biasa yang harus dilepas semuanya. Jadi apa? Ada 4 orang yang memegang atau memandikan jenazah untuk jenazah biasa. Yang 2 nutupin auratnya, yang 2 lagi mandiin. Tapi di sini apa? Di jenazah yang terkena COVID-19 itu baju segala macamnya tidak usah dilepas, langsung dimandiin aja. Berarti apa? Kalau kita lihat lagi dengan syariat Islam ini kurang sesuai. Tapi karena darurat, ya karena darurat ujungnya boleh. Nih, jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, cukup ditayamumin aja. Ya, tayamumin aja. Kalau memang sama sekali tidak bisa dimandiin, diwuduin. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Makanya apa? Tadi dibutuhin celemek, sarung tangan, masker, sepatu boot dan lain-lain. Ya, khawatirnya apa? Penyakit yang diderita oleh si mayat itu tertular kepada kita yang lagi mandiin. Ini mengkafani jenazah. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Ini tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jadi berbeda dengan agama lain yang harus selalu memakai pakaian yang paling mahal. Untuk kita hanya sederhana, cukup dengan kain kafan saja. Mau kaya mau miskin sama aja kain kafan. Ya, mau kaya mau miskin sama aja naik keranda. Gak ada yang naik delman. Kode siapa neng? Gak ada yang naik mobil, dinaikin mobil. Oke, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Berarti apa? Berapa meter itu? Biar menutupi
satu jenazah. Ini batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Jadi ada 3 lapis untuk kain laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Berarti apa? Perempuan lebih banyak, perempuan lebih boros. Kenapa? Lihat aja bodinya. Ya, saya nggak tahu. Apalagi perempuan ini ada tambahan ya, harus pakai kerudung dengan baju kurungnya. Beda dengan laki-laki yang bentuknya tinggal dilipat kayak ketupat, lipat kayak lontong. Tapi kalau untuk perempuan itu ada baju kurung namanya, sama seperti mukena, belum lagi kerudungannya. Makanya apa? Perempuan lebih banyak menggunakan kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah di sini, yang pertama adalah siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. Tali untuk mengikat jenazah, ya, dimulai dari pocong-pocongan sampai dengan kaki. Jumlahnya ganjil. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut dengan kapas. Berarti semua lubang itu ditutupin. Yang tadinya lubangnya terbuka, tutupin aja dengan kapas semuanya. Makanya apa? Pada saat kita ngebuka mayat atau jenazah yang sudah dikafanin, pasti penuh dengan kapas. Itu kan yang ada dalam bayangan kita itu seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat di TV, pada saat ada orang yang udah meninggal bangun lagi dari kubur, itu kapasnya, kain kafannya, ikatnya dan lain-lain itu selalu kelihatan. Padahal nggak seperti itu. Ya. Lanjut. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Tadi Bapak bilang, makanya untuk perempuan jauh lebih banyak. Nomor 8, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Ini contohnya. Nanti diikat seperti lontong. Ya. Ini ikat dimulai dari atas sampai ke kaki, ada ikatannya. Mengkafani jenazah COVID-19 ini berbeda dengan mengkafani jenazah biasa, ya. Kenapa? Karena masa darurat. Tambah lagi, kita udah tahu COVID-19 ini penyebarannya sangat luar biasa. Ya. Mengkafani jenazah COVID-19 di sini ada contohnya. Ini yang pertama adalah jenazah, ya. Yang kedua pakai plastik. Jadi kalian dikantongin plastik dulu. Ya, kresek hitam. Yang ketiga kain kafan. Setelah diplastikin baru dibungkus kain kafan. Yang keempat plastik lagi. Berarti plastiknya double, ada 2. Yang ketiga kantong jenazah. Ini kantong jenazah yang warna kuning yang ada resletingnya. Ya, yang terakhir pakai peti. Ya. Jadi kalau kita dari keluarga miskin, peti yang seperti apa yang akan kita beli? Gak bakalan sanggup. Kasihan. Tambah lagi pada saat mau dikuburkan, ya, ini orang yang terkena COVID, pihak keluarga sama sekali nggak tahu dia mau dimakamin di mana. Ya, itu yang kasihan. Yang kedua, orang yang terkena COVID-19 dan meninggal, dia tidak bisa disolatin sama seperti orang biasa meninggal. Itu yang jadi kasihan. Oke, ternyata habis. Tapi ya, setelah tadi sedikit membahas mengenai tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, ini ada sedikit tugas buat kalian. Kita sudah bagi kelompok menjadi 7 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dimulai dari Anissa dari kelompok 1, kelompok 2 Andika, kelompok 3 Mila sampai dengan Abdul, kelompok 4 Najwa sampai dengan Asep, kelompok 5, 6 Firda, Gita, Roro, Rahmat. Yang kelompok terakhir itu kelompok Alika. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Zalfa, perwakilan dari kelompok 7. Soal pertama,
Jelaskan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 105. Quran Al-Imran ayat 105 menegaskan bahwa kematian akan dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Tepuk tangan dong buat kelompok. Ada yang mau ditanyain dari kelompok lain ke kelompok Alika? Nggak ada. Yang laki-laki nggak mau nanyain Alika? Nggak. Tanyain. Rumahnya di mana? Oke. Setelah Bapak lihat dari semua kelompok ini cukup bagus untuk diskusi ya. Ternyata Bapak lihat semuanya bekerja bareng-bareng, sama-sama mengisi, menganalisis tugas yang udah Bapak kasih. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, biar lebih tertib silakan kembali ke bangku masing-masing. Ya, mengenai presentasi yang tadi dari tiap kelompok itu sudah cukup memuaskan. Tinggal nanti kita coba lagi di pertemuan berikutnya, diskusi lebih ditingkatkan lagi biar semuanya kebagian. Kita presentasi untuk tugas berikutnya, satu kelompok maju ke depan semuanya dan kelompok lain mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang berada di depan. Oke. Terakhir, ini ada sedikit tugas yang Bapak share ya di grup kelas. Tugas terakhir mengenai tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ini bentuknya kuis Google Form, jadi silakan kalian isi. Nanti hasilnya akan langsung kelihatan nilai kalian berapa. Ya, untuk minggu depan, benar. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, 2. Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oke. Tugas nanti Bapak tunggu ya. Jangan terlalu lama. Maksimal 15 menit kalian isi. Setelah itu nanti akan Bapak umumin siapa nilai yang paling besar. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Tapi sebelumnya ketua kelas tolong dipimpin baca doa kita pulang hari ini. Baik. Siap, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Silakan langsung pulang ke rumah masing-masing.